Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati jamaah subuh rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk bersyukur itu ada 3. Yang pertama dengan lidah. Yang kedua dengan hati. Yang ketiga dengan anggota tubuh. Kalau bersyukur dengan lidah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalau bersyukur dengan hati, mengingat akan rahmat nikmat Allah yang telah kita terima dan meyakini dalam hati kita bahwa Allah lah yang semuanya memberi nikmat kepada kita. Bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan mempergunakan kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat akan rahmat nikmat Allah, timbullah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat pemberian orang, jasa baik orang, timbullah rasa kasih, cinta dan sayang kepadanya. Karena Allah yang maha besar nikmat yang memberikan, tentu lebih besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau mengingat nikmat Allah, jarang mengingat nikmat Allah, maka berkuranglah cinta kita kepada Allah. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Yang tiada syafaat kecuali bersama Rasulullah SAW. Terutama sekali mungkin ada di antara kita yang sama berat dosa dengan pahala, tinggal di A'raf untuk menunggu syafaat Rasulullah. Kalau kita tidak sering berselawat, dia akan mendapat syafaat. Itulah syafaat Rasulullah yang sangat diharapkan sekali. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan mentafsirkan surat At-Tariq dari ayat 1 insyaallah sampai ayat 10. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan apakah kamu tahu apa itu yang datang pada malam hari? An-najmus saqib, yaitu bintang yang cemerlang menembus yang tajam cahayanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak setiap yaitu diri
melainkan atasnya ada malaikat penjaga. Falyanzur insanu mimma khuliq, maka hendaklah memperhatikan manusia itu dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dia keluar di antara tulang belakang ayah dan tulang dada ibu. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya atas mengembalikan orang nanti di dalam kembalikan di perang mahsyar, sungguh maha berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yauma tabalat sarair, dan pada hari yang menampakkan segala yaitunya yang tersembunyi. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tiadalah yaitunya baginya darinya kekuatan yang dapat menolong, yaitunya selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, dari ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah bersumpah demi langit, karena ini sangat penting, kan disampaikan oleh Allah SWT, dan yang datang pada malam hari, yaitu bintang-bintang yang terang menerang. Allah bersumpah, apa kata Allah? Yaitunya in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Tiap diri ini ada penjaganya, ada yang menjaga, yang memelihara, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Penjaga ada dari malaikat, ada dari malaikat itu ada mengatakan 4 orang kalau menurut Ibnu Katsir. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar wa yatanmi'una fi salatil fajr wa salatil asr, summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian mereka naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia Allah itu lebih tahu daripada mereka. Apa pertanyaan Allah? Dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka di dalam keadaan mengerjakan salat. Jadi pagi hari waktu subuh timbang terima, petugas malam naik, petugas siang turun. Jadi ada 4 orang malaikat turun naik. Yang pertama yaitu yang sebelah kanan, sebelah kiri Rakib dan Atid, dan juga yang menjaga 2 orang malaikat muka dan belakang. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ada juga mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinah minal jin wa qarinah minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'murni illa bi khair. Hadis
riwayat Muslim. Kata Rasulullah, ma minkum min ahadin, tidak adalah di antara kamu ini salah seorang kamu illa melainkan sungguh yaitunya disiap kamu dengan ada teman qarinah daripada jin, wa qarinah minal malaikat, dan teman daripada malaikat. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, iya, illa anallahi a'ani, yaitunya bahwasanya bagi aku adalah telah dimasukkan oleh Allah fal asfa aslam, dia telah menjadi orang Islam. Fa murni illa bi khair, maka tidaklah dia menyuruh kecuali pada kebaikan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan ada kepada setiap manusia ini ada jin yang dimakan jin qarin, ada malaikat. Ya, jin ini adalah yang menggaduh, yang mengganggu untuk mendorong berbuat keburukan. Malaikat adalah untuk mendorong berbuat kebaikan. Jin qarin inilah yang selalu mendampingi seseorang yang dia nanti berpisahnya di waktu meninggal dunia. Jin qarin inilah yang dipergunakan oleh yaitu orang pintar-pintar. Jin qarin inilah yang ditanya, ya, pernah pada suatu hari saya bertemu dengan seorang polisi, dia dari Polda. Dia mengatakan, saya tanya, kalau orang yang meninggal dunia itu nak tahu siapa orang yang membunuh, bagaimana caranya? Ada yang menjawab, itu kalau kami ada orang pintar. Jadi orang pintar itu pergi ke kuburan, lalu di kuburan itu ditanya, maka disitulah ada jawabannya. Kemudian semua rahasia terbuka, tapi katanya dia tidak bisa kalau dibunuh itu yaitunya dari belakang, dia mati, ya, dari belakang pukulnya, dia tidak bisa membuka rahasia itu. Kemudian kita teringat, ingat ini viral di YouTube, yaitu tukang goreng, gadis tukang goreng yang terbunuh. Kemudian ada orang pintar, ya, itu memasukkan jin qarin kepada tubuh seseorang, kepada saudaranya. Kemudian dia tanya, ya, siapa pembunuh, dan makanya terungkap. Apa sebabnya? Karena jin qarin itu selalu mendampingi kita, masing-masing kita selalu ada. Bahkan kata yaitu sahabat, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Tapi bagi aku dia telah diselamatkan oleh Allah. Ya, dia telah membuat kebaikan, menyuruh kebaikan-kebaikan. Inilah yang membawa kita kepada ya keburukan-keburukan. Maka ingatlah bahwa kita ada dua malaikat yang menjaga kita, yang selalu memelihara untuk kebaikan, dan jin untuk keburukan. Itulah yang selalu ya kita berusaha mengikuti malaikat, ya, berikhtiar. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka dalam hal ini, yaitulah yang namanya tadi Allah katakan bahwa ada penjaga dari kita ini. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kita ini dijadikan dari air yang terpencar. Memang keduanya terpencar, ya, sehingga bertemulah dalam rahim ibunya. Kemudian dia dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Setelah ditiupkan ruh, mulai disitulah jin qarin tadi, ya, dia sudah mulai pula berada di tempat yaitunya orang ruh anak bayi tadi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian Allah katakan
setelah kita itu dijadikan hari yang terpencar, maka ingatlah bahwa semuanya kita ini akan musnah, akan mati semuanya. Kemudian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya apa perbuatan-perbuatan kita di atas dunia ini. Ya, tidak bisa rahasia satupun, tidak bisa disembunyikan dimanapun. Sebab ada malaikat yang menjaga kita, malaikat rakib dan atid, yang menulis kebaikan, yang menulis keburukan. Sehingga nantinya kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat tersebut. Kemudian nanti kata Allah, di dalam yaitunya perkara masing-masing pertanggungjawaban itu, kalau dapat azab dari Allah, tidak seorang pun dapat yaitunya menentang azab tersebut. Tidak seorang pun dapat menolongnya, siapapun ya tidak akan dapat menolongnya. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Maka oleh sebab itu Allah mengingatkan kita bahwa diri kita ini yaitu diberi oleh Allah malaikat dan jin ya untuk ya menguji kita, manakah kita ini yang terbaik amalannya. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ada musuh, tentu kita sudah siap terhadap musuh tersebut. Kemudian agar kita terlebih dahulu Allah ingatkan, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Sekurang-kurangnya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua dengan hati, ingatlah selalu akan nikmat Allah itu. Ingatlah dengan hati kita, yakinlah Allah yang memberi semuanya, sehingga timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah timbul rasa cinta, melebihi segalanya daripada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan azan di masjid. Semua pekerjaan tinggal karena cinta kepada Allah. Panggilan Allah sudah datang. Ingin bertemu dengan Allah SWT, maka tinggal semuanya. Bagaimanapun itu tandanya mengingat akan nikmat Allah itu, yaitu akan bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Maka oleh sebab itu kita masih berada di atas dunia ini, ingatlah selalu yaitu musuh kita, ya, agar kita selamat dunia akhirat. Yang paling dekat adalah jin qarin tersebut yang selalu menggoda kita. Mudah-mudahan kalau kita ingat musuh, tentu kita akan siap untuk melawan musuh tersebut. Mari kita bersama-sama berusaha untuk melawan musuh kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.